Di antara makna takwa itu adalah mengingat Allah, tidak melupakannya, kemudian bersyukur kepada Allah, tidak kufur kepadanya. Artinya kita tetap yakin ada tambahan Allah Azza wa Jalla di rezeki itu. Masya Allah. Ada orang tawakal ini amalan fisik apa amalan hati? Amalan hati. Maka jangan ditabrak. Beda saya tak maskeran, beda saya ngakui masker. Saya ngakui masker itu saat lemah tawakalnya. Jadi penyakit itu bukan pindah dengan sendirinya. Mau-maunya dia, saya mau pindah gitu. Enggak. Makanya kadang-kala kita ngelihat ada orang saat mereka sampai bingung, beremah ceritanya. Dari mana COVID ini? Kadang-kala kita terlalu percaya dia habis modal 10 juta, untung 48 juta jemaah. Tanam bawang. Masya Allah jemaah. Akhirnya dia nyewa lahir. Taghdu khimasan wa taruhu bithana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan kulkas nggak punya, tabungan nggak punya. Aduh, mau tabungan Ustaz jangan manuk. Kita ini wallahu a'lam lakun apa katanya besok. Tapi dia usaha kayak baju besi 2. Ini anak contohkan kepada teman-teman yang bicara vaksin. Sebagian nggak mau vaksin, tidak apa-apa, tidak mau vaksin. Tapi vaksin ini seperti Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia agar mereka terus berusaha. Allah boleh dan bisa memindah Nabi. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, mereka ini perusahaan besar. Rapat ada kemarin, rapat boleh. Waktunya sholat, rapatlah. Cara seperti ini. Di sini Allah akan berikan karunia-Nya. Orang ini nggak akan takut miskinnya. Karena Allah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ahbati billah. Kemudian ya 10 menit lagi kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah. Haji dan umrah. Mengikuti mare haji berangkat umrah. Kan ada orang mengatakan kalau belum haji jangan umrah gitu loh. Umrah, tafadhol. Tapi niat berangkat haji. Karena berangkat haji ini enggak kayak berangkat umrah. Daftar sekarang di situ Bondo ini, daftar sekarang berangkat kapan jemaah? Berapa tahun? 32. Mun umrah Pak Polo jemaah 72 baru berangkat jemaah. Subhanallah. Ya itu yang ONH biasa kan. Kalau yang plus mungkin 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Yang punya fulus bisa berangkat tahun ini langsung. Kalau nggak ada corona aja mah. Ya kalau nggak salah ada yang disebut haji furoda itu. Berapa bayarnya? 300 juta. Masya Allah jemaah. 300 juta Ustaz, mau kebe modal kan bisa. Nih hadisnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah hadis, tabi'u bainal haji wal umrah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ikutin haji dengan umrah. Bukan haji selesai, saya sudah mariachi sudah, nggak mau berangkat lagi loh. Berangkat umrah. Setelah umrah berangkat haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil kir khabathal hadid. Sesungguhnya dua amalan ini, haji dan umrah, itu dapat menghapuskan, dapat menghilangkan kefakiran dan dosa. Jadi dosanya dihapuskan dengan haji dan umrah, kefakirannya dihapuskan. Sebagaimana alatnya pandai besi, al-kir itu, di sini mungkin pakai jemaah, pakai apa? Pakai bambu ya. Pandai besi itu kalau mau niup apinya kan, kayak pompanya dari seperti kir ini pompa seperti itu kira-kira.
Khabathul wadh-dhahabi wal fiddah. Bagaimana emas itu bisa hilang dari kotorannya, perak itu hilang terpisah dari tembaga dan macam-macam. Seperti haji dan umrah menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Walaysa lil hajjatil mabrura thawabun illa jannah. Nggak ada balasan yang pantas buat orang yang haji mabrur kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kalau berangkat haji jangan takut miskin. Jangan perhitungan sama Allah. Gimana perhitungan, Bu? Haji ini Ustaz. Itu kalau daftar sekarang berapa daftar yang reguler itu jamaah? 30 juta. 25 dapat kuota itu. Baik, 25. Kan orang kadang kala berpikir, Ustaz, 25 juta ini mengendap selama 30 tahun, Ustaz. Kan orang mikir kayak gitu. 32 tahun, Ustaz. Iya. Tapi engkau berdagang sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang ngundang. Ketika Nabi Ibrahim menyelesaikan bangunan Ka'bah, Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin finnasi bil hajj. Umumkan kepada orang-orang supaya berangkat haji. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, anna yablughu sauti. Ya apa suara ana mau nyampai ke mereka gimana gitu loh. Innama 'alaikan nida' wa alayil bala. Engkau tugasmu panggil. Nabi Ibrahim kemudian berdiri di bukit Safa atau di bukit lainnya mengatakan, innallaha farada 'alaikumul hajj fahujju. Allah mewajibkan kepada kalian haji, berangkatlah haji. Suaranya Nabi Ibrahim itu sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai kepada yang masih ada di sulbi manusia. Jadi mohon beda orang disuruh haji lalu mengatakan belum dapat panggilan Ustaz. Kita panggil Ustaz. Sudah dipanggil, cuma tidak mau datang. Bangun toko, bangun rumah, beli mobil. 25 juta taruh di sana. Sebagai bukti kalau Anda mau berangkat haji. Nanti punya rezeki banyak, berangkat pakai ONH yang plus. Niatkan. Dan jangan takut berkurang fulusnya. Subhanallah. Ana masih ingat dengan cerita tatkala jadi reporter di Saudi. Ana dulu sempat kerja jadi reporter, mewawancarai jemaah haji dan umrah. Salah satunya jemaah haji dari mana? Dari Kediri apa Madiun ya, ana lupa ya. Ana ketemu sama orang tua. Tua. Kayaknya ya, orang-orang biasa, bukan orang kaya. Ana tanya, Bapak udah berapa kali berangkat haji? Kata dia 3 kali. Masya Allah. Semuanya plus. Iya, semuanya ONH plus. Loh kok bisa, gimana ceritanya Bapak ini tertarik untuk berangkat lagi? Iya Pak Ustaz. Waktu saya pertama kali berangkat haji, saya ngomong sama istri, nanti kita kalau punya rezeki gak usah haji lagi dah. Kita bangun masjid aja, kata dia. Oh iya, kata istrinya, gak apa-apa. Akhirnya pulang dari haji itu Allah kasih rezeki sama kita Ustaz. Akhirnya benar, ana gak berangkat haji. Ana bangun masjid, selesai masjidnya Allah kasih rezeki lagi Ustaz. Akhirnya ana daftar haji lagi Ustaz. Karena yang diniatkan sudah selesai. Haji setelah haji yang kedua, ana ngomong sama istri, nanti kalau kita pulang haji udah gak usah daftar haji lagi. Kalau punya rezeki kita ngaspal jalan di kampung aja, biar orang-orang itu enak aja. Bismillah, kata dia. Pulang Ustaz, kita dapat rezeki, kita aspal jalan di kampung. Allah kasih rezeki lagi, kita berangkat yang ketiga. Kita ini berdagang sama Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi ini jemaah. Ya hamba, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, barakallahu fik. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kita masih sisa berapa jemaah? Sisa 5 lagi. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu Anda datang lagi ke Situ Bondo, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan kepada moderator. Tahun depan, insyaallah tahun depan.
Tunggu, mic-nya itu kok nggak jelas? Jelas ya mas suaranya? Hah? Enggak jelas. Hah? Enggak jelas suaranya enggak. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ana akan bacakan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tambahan rizki karena sebab istighfar sudah termasuk dalam rizki yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sebelumnya? Jamaah rahimakumullah, kita itu tidak tahu dengan rizki kita. Berapa rizki kita, seperti apa modelnya, itu gaib. Sehingga tugas kita adalah terus beramal. Kalau bicara apakah itu sudah ditentukan, semuanya sudah ditentukan. Sampai yang masuk surga dan neraka Allah juga sudah tahu. Maka tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, bersabar ketika terkena musibah. Jadi seorang muslim yakin bahwasanya rizki itu semua sudah ditetapkan. Bahkan takdir alam semesta ini kayak cerita oleh rezeki apa ini, kamir jemaah. Iya, kamir. Ini kan ini rizki yang dicari apa yang mencari jemaah? Yang mencari. Iya, antum dicari. Mana fulan? Masya Allah, Ustaz saya beri jemaah. Akhirnya tak kajian menjukul Ustaz. Baik, jadi seperti itu. Rizki kalau bicara itu sudah ditetapkan, udah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga tugas kita hanyalah mengamalkan apa yang diperintahkan agar rizki itu datang kepada kita. Begitu pula kalau kita lihat orang yang bekerja. Apakah orang yang bekerja itu akan mendapatkan rizki yang sudah ditetapkan? Iya. Cuma tadi kita sebutkan ada rizki yang mencari, ada yang dicari. Maka di sini ada rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jarang sekali diriwayatkan pekerjaan Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi dan Rasul. Apa yang diusahakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghidupi hidupnya dan keluarganya? Baik, ahibati fillah. Nabi kita tahu alaihi salatu wassalam melanjutkan perdagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi yang jelas usaha dagang itu terus berjalan. Setelah Nabi menikah sama Khadijah, sebelum menikah kan menjalankan usahanya Khadijah. Ketika menikah, maka itulah yang terus dikembangkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kalau bicara usaha Nabi yang lainnya, Nabi dapat pembagian harta rampasan perang. Dapat dari khumus. 1/5 itu yang dikhususkan buat Nabi, yang memang Allah khususkan untuk dibagikan kepada keluarga Nabi, orang-orang miskin. Nabi punya hak dari 1/5 harta rampasan perang. Maka Nabi punya bagian umpamanya Fadak. Di Fadak di Khaybar itu ada tanah yang menjadi milik umat Islam. Kalau Khaybar dibagikan kepada umat Islam, tapi ada Fadak yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sanalah Nabi biasanya memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Dan biasanya beliau memberikan nafkah itu boleh jadi 1 tahun jamaah. Jadi bukan bulanan. Karena kalau bicara hasil kurma ini setahun sekali, benar-benar bulan. Karena setahun sekali biasanya dari sanalah Nabi memberikan
memberikan nafkah. Jadi antum kalau mau ngasih nafkah kepada istri boleh jadi tiap bulan, ada yang tiap hari, ada yang ya tiap kali panen mungkin. Kebutuhannya berapa setahun langsung diberikan. Tapi kalau ada perempuan-perempuan dikasih uang setahun, sebulan bisa tade jemaah. Maka suami juga harus pinter-pinter. Ada yang berkata, anak termasuk rezeki. Jika benar, bagi yang belum punya atau ingin punya anak juga bisa melalui solusi yang telah Ustaz jelaskan. Naam jamaah. Sebagaimana tadi ceritanya Hasan Al-Basri, ketika ada orang yang mengeluh nggak punya anak, maka disuruh istighfar. Dan kita tahu bagaimana para nabi itu diuji nggak punya anak. Nabi Ibrahim. Jadi kalau yang bertanya ini baru menikah 10 tahun, baru menikah 20 tahun nggak punya anak, baru itu. Nabi Ibrahim punya anak pertama disebutkan umurnya umur 86 tahun. Punya anak yang bernama Ismail. Nabi Zakaria, beliau berdoa minta anak tentunya sejak menikah, sampai rambutnya menyala dengan uban, sampai tua renta. Beberapa tafsir menyebutkan umurnya 99 atau 100 tahun. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Allah mengatakan di surat Maryam, wa ya apa ayatnya? Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Wahai Rabbku, aku nih sudah lemah tulang-tulangku, rambutku sudah menyala dengan uban.